Bab 668. Pergi ke 5 dimensi untuk menanam buah spiritual. Bertemu dia. Mileye sedikit bingung, siapa? Namun wanita bergaun polos itu tidak menjawab lagi. Dia menatap Mileye, berlatihlah yang giat, aku akan menunggumu. Begitu selesai bicara, dia menjadi semakin ilusi. Mileye buru-buru berkata, mau kemana? Wanita bergaun polos berkata, membunuh orang. Begitu selesai bicara, dia benar-benar menghilang. Mileye tercengang, sedikit kecewa. Di sekelilingnya, sangat sepi. Wanita bergaun polos. Tak ada yang menyangka kalau wanita bergaun polos ini begitu sakti. Membunuh Max Lian hanya dengan satu pedang. Bahkan itu adalah jurus yang dikerahkan dari Star Territory yang tak terhitung jumlahnya. Akan seberapa kuat dia jika tubuh utamanya ada di sini? Di lapangan, semua orang memandang Mileye. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu mengapa Mileye begitu hebat. Juga mengerti mengapa Mileye memiliki harta 5 dimensi tapi masih bisa hidup begitu lama. Ternyata ada Dewa Agung yang berdiri di belakangnya. Senang. Inilah pemikiran semua master kerajaan dewa saat ini. Karena sosok di belakang Mileye sangat kuat, itu berarti alam semesta Chaos mampu sepenuhnya melawan dunia akbar Xuan Huang. Mileye tiba-tiba melihat ke arah kelompok pasukan 100 orang di kejauhan, yang dipimpin oleh seorang jenderal yang tiba-tiba berkata, mundur. Mundur. Max Lian tewas dalam pertempuran, sangat mustahil bagi mereka untuk melawan seluruh alam semesta Chaos. Mundur. Mileye tersenyum dingin, apa kamu tolol? Masih ingin mundur? Bunuh. Bunuh mereka semua. Begitu dia selesai bicara, tak terhitung banyaknya master kerajaan dewa di belakangnya bergegas keluar. Raut muka pemimpin pasukan 100 orang menjadi mengerikan, bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati. Begitu selesai bicara, 100 orang langsung menyerbu. Untuk menghindari terlalu banyak kerugian bagi orang-orang di pihak dunia akbar Xuan Huang, oleh karena itu, Mileye juga bergegas keluar. 100 orang ini memang kuat, tetapi tanpa dukungan dari master hebat, mereka bukanlah lawan dari alam semesta Chaos. Sekitar 2 jam kemudian, 100 orang itu mati semua. Melihat 100 mayat mengambang di langit berbintang, Mileye tanpa ekspresi, dan di sampingnya, Jodi Zhou tiba-tiba bertanya, apa yang harus dilakukan dengan mayat orang-orang ini? Mileye berkata, potong kepalanya dan gantung di sini. Mendengar ini, semua orang di lapangan kaget dan menatap Mileye. Jodi Zhou ragu-ragu, lalu berkata, orang-orang ini tidak takut mati, mereka adalah pria yang gagah. Perlakukan mereka seperti ini. Mileye memandang Jodi Zhou, mereka tidak menyerah, apalagi melarikan diri, aku menghormati mereka. Tapi, apakah senior pernah memikirkannya? Apa tujuan mereka datang ke alam semesta Chaos? Untuk menghancurkan alam semesta Chaos. Jika kita dikalahkan, apakah mereka akan menghormati makhluk alam semesta Chaos kita begitu kita membiarkan mereka masuk ke alam semesta Chaos? Tidak, mereka akan lebih kejam dari siapapun. Berbicara sampai di sini, dia melirik ke sekeliling. Kita menghormati yang kuat, tapi bukan penjajah. Selama dia penjajah, tidak peduli seberapa kuat dia tidak layak kita hormat. Apa yang bisa kita lakukan adalah menjadi lebih kuat dan lebih kejam dari mereka. Sambil berbicara, dia melihat ke kejauhan, pengawal rahasia, penggal kepala mereka. Begitu selesai bicara, lebih dari 20 orang tiba-tiba muncul. Dan setelah beberapa saat, 100 kepala berdarah muncul di depan semua orang. Mileye tanpa ekspresi, gantung saja di sini. Sambil berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang,
kita tidak sekuat dunia Akbar Suan Huang, tetapi kita ingin semua orang tahu bahwa kita berani bertarung. Kita berani melawan. Di lapangan, kalimat ini terus terngiang di benak semua orang. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, bereskan hasil perang. Mendengar ini, banyak orang di lapangan tiba-tiba tampak senang. Perlengkapan yang dikenakan pasukan 100 orang adalah kualitas super, lebih baik daripada yang dikenakan oleh prajurit kerajaan dewa. Mileye melihat ke kejauhan, burung rok yang berada tidak jauh juga sudah ditahan oleh Dimas Mu dan yang lainnya. Mileye berjalan di depan burung rok, burung itu tiba-tiba meraung. Mileye bertanya, menyerah. Burung rok memelototi Mileye dengan tatapan tajam di matanya. Mileye mengangguk, bunuh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Saat ini, seorang orang tua buru-buru berkata, Guru kerajaan dewa, bisakah kamu memberikannya kepadaku? Mileye menatap orang tua. Michel Sangguan berkata, orang ini adalah ketua sekte binatang, mereka sangat pandai mengendalikan monster. Mileye mengangguk, oke. Mendengar ini, ketua sekte binatang sangat gembira dan buru-buru membungkuk, terima kasih. Mileye melihat sekeliling, lalu berkata, Nona Sangguan, rampasan yang didapat akan dibagikan kepada semua orang. Adapun cara mendistribusikannya, kamu saja yang atur. Michel Sangguan mengangguk, dimengerti. Mileye tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Mileye datang ke langit berbintang, dia duduk di langit berbintang, memandangi langit berbintang yang tak berujung di sekitarnya, diam. Pada saat ini, seorang wanita berjalan ke arahnya. Orang yang datang adalah Mira Zhao. Mileye menatap Mira Zhao, berkata sambil tersenyum, Nona Zhao. Mira Zhao memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye berkata pelan, kali ini kita menang. Tapi entah kenapa aku sama sekali tidak senang. Mira Zhao berjalan ke samping Mileye dan duduk, dia tidak berbicara. Telapak tangan Mileye terbentang, dan menara penjara alam muncul di telapak tangannya. Melihat menara penjara alam di tangannya, Mileye berkata pelan, menara ini mewakili 5 dimensi. Logikanya, seharusnya tidak ada di tanganku, tapi kebetulan ada di tanganku. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku punya firasat bahwa aku pasti akan mendapat banyak masalah di masa depan. Menara penjara alam bergidik, seolah ingin mengatakan sesuatu. Lindsay tiba-tiba berkata, dia bilang, dia akan membawamu ke 5 dimensi. Pergi ke 5 dimensi. Mileye berkata sambil tersenyum, untuk apa ke 5 dimensi? Lindsay berkata, dia bilang, pergi ke 5 dimensi untuk menanam buah spiritual. Mileye. Menara penjara alam. Pada saat ini, menara penjara alam tiba-tiba muncul di depan Lindsay, memandang Lindsay dan bergetar, seolah-olah sedang protes. Lindsay menggerakkan tangan kanannya, pedang di puncak menara tiba-tiba terbang ke tangannya, dia memandang menara penjara alam, apa ada masalah? Menara penjara alam terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya cepat, menandakan tidak ada masalah. Lindsay berkata, jika kamu memiliki masalah, kamu dapat mengatakannya, aku bukan orang yang tidak bisa diajak runding. Menara penjara alam. Melihat Lindsay dan menara penjara alam di menara, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia bangkit dan menatap Mira Zhao, Nona Zhao, ayo kita pergi. Mira Zhao mengangguk. Pada saat ini, Michel Sangguan datang tiba-tiba, dia melirik Mira Zhao. Lalu menatap Mileye, kembali ke kota Ordo sekarang. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak. Michel Sangguan menatap Mileye, kenapa? Mileye berkata pelan,
karena orang-orang dari dunia akbar Xuan Huang pasti akan datang lagi. Sambil berbicara, dia melirik bintang-bintang di sekitarnya. Mulai sekarang, ini adalah penghalang terakhir alam semesta chaos kita. Penghalang terakhir. Michelle Sangguan terdiam. Di sini, hampir semua master puncak alam semesta chaos berkumpul. Jika pertempuran di sini kalah berarti alam semesta chaos akan gugur. Mileye tiba-tiba berkata, minta ketua sekte rahasia surgawi datang untuk menemui aku. Michelle Sangguan mengangguk sedikit dan mundur dengan tenang. Beberapa saat kemudian, ketua sekte rahasia surgawi mendatangi Mileye. Mileye berkata, apakah ada kabar mengenai Sabta? Ketua sekte rahasia surgawi menggelengkan kepalanya, belum. Orang-orang kita sudah mulai dari sekte langit, semoga ada kabar baik. Mileye mengangguk dan berkata lagi, alam semesta mana yang paling dekat dengan alam semesta chaos kita? Yang belum binasa. Sekte rahasia surgawi berkata dengan berat, alam semesta sejagat, mereka agak jauh dari kita. Alasan mengapa mereka belum diserang dunia akbar Xuan Huang adalah karena kita lebih dekat dengan dunia akbar Xuan Huang daripada mereka. Jika kita binasa, target dunia akbar Xuan Huang selanjutnya pasti mereka. Mileye sedikit mengangguk, aku akan pergi ke alam semesta sejagat. Ketua sekte rahasia surgawi menatap Mileye, guru kerajaan dewa ingin bekerja sama dengan mereka. Mileye mengangguk, meskipun kita harus mengandalkan diri kita sendiri, ada baiknya bisa menarik beberapa bantuan. Ketua sekte rahasia surgawi ragu-ragu, lalu berkata, alam semesta sejagat ini agak rumit. Mileye bertanya, mengapa rumit? Ketua sekte rahasia surgawi berkata dengan berat, alam semesta sejagat tidak bersatu, kekuatan yang ada sangat rumit. Di alam semesta sejagat, ada sekte bernama Sekte Liao Yuan, yang paling kuat dan memiliki jumlah orang terbanyak, tapi orang-orang dari seluruh sekte itu seperti anjing gila, membunuh dan menjarah di mana-mana, membuat tempat itu kacau. Jadi, sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengajak mereka bekerja sama. Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, kita harus coba baru tahu. Ketua sekte rahasia surgawi mengangguk, akan bagus jika mereka mau bertarung melawan dunia akbar Xuan Huang bersama kita, tetapi guru kerajaan dewa harus berhati-hati, ada banyak master di sana, terutama sekte Liao Yuan ini, bukan orang-orang baik. Mileye mengangguk, aku pergi mencari mereka untuk bekerja sama, bukan untuk mencari masalah. Pada saat ini, Michelle Sangguan tiba-tiba berkata, apa perlu aku temani? Mileye menggelengkan kepalanya, kerajaan dewa masih memiliki banyak hal untuk dilakukan yang menjadi tanggung jawabmu. Sambil berbicara, dia menatap Mira Zhao, Nona Zhao, apakah kamu punya waktu? Jika kamu punya waktu, ikutlah aku. Mira Zhao hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu punya waktu, ayo pergi. Mira Zhao. Setelah meminta rute alam semesta sejagat pada ketua sekte rahasia surgawi, Mileye berangkat bersama Mira Zhao. Dan kali ini, Mileye tidak menggunakan kapal bintang kaisar, melainkan naga emas. Kecepatan naga emas tidak secepat kapal bintang kaisar, tetapi sangat keren duduk di atasnya. Di punggung naga emas, Mileye berdiri dengan tenang, tidak jauh darinya adalah Mira Zhao. Alam semesta sejagat. Mileye menatap langit berbintang di kejauhan, berkata pelan, kuharap orang-orang dari dunia akbar Xuan Huang tidak datang terlalu cepat. Yang dia butuhkan sekarang adalah waktu. Sekitar 2 jam kemudian, Mileye dan Mira Zhao memasuki alam semesta sejagat. Mileye merasakan sekitarnya. Kelimpahan energi spiritual alam semesta ini lebih lemah daripada alam semesta chaos.
Pada saat ini, sebuah aura yang kuat tiba-tiba muncul di kejauhan, dan segera, seorang pria berbaju hitam muncul tidak jauh di depan Mileye dan Mira Zhao. Mileye hendak berbicara, dan pada saat ini, mata pria berbaju hitam itu tiba-tiba jatuh pada Mira Zhao, sudut mulutnya sedikit terangkat, wanita yang cantik. Alis Mileye sedikit berkerut, orang di depannya tidak lemah. Meskipun belum mencapai alam kaisar, dia juga berada di puncak alam hukum surga. Sebagian dari master selevel ini seharusnya tidak bersikap seperti ini. Mileye hendak berbicara ketika pria berbaju hitam tiba-tiba menatapnya. Wanitamu ini, aku menginginkannya. Aku. Sebuah pedang tiba-tiba menusuk kening pria berbaju hitam. Mata pria berbaju hitam melebar. Aku dari sekte Liao Yuan, kamu berani. Mileye mengangkat tangannya dan langsung menebas. Ses. Kepala pria berbaju hitam langsung terbang. Mileye menatap kepala itu, lalu berkata pelan, aku ini guru kerajaan dewa, apanya yang mau dibanggakan? Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.